Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Trijunita dengan NIM 2016-010082. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan data menggunakan aplikasi Evius 12 untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah praktik pengembangan kompetensi ekonomi. Baiklah, yang pertama tentu kita harus tahu dulu apa judul dari pengolahan data ini. Dengan judul Pengaruh Upah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Permintaan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Barat. Nah, apa sih ketenaga kerjaan? Ketenaga kerjaan ialah aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia, sebab mencakup aspek sosial serta ekonomi. Salah satu tujuan esensial dalam pembangunan ekonomi ialah penyediaan lapangan pekerjaan yang layak untuk mengejar perkembangan angkatan kerja yang pertumbuhannya lebih kilat dari perkembangan peluang kerja ataupun lapangan kerja. Pembangunan ekonomi bertujuan guna melaksanakan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil kepada seluruh warga tercantum dalam rangka menaikkan laju perkembangan ekonomi, menaikkan peluang kerja, pemerataan penghasilan, mengurangi ketimpangan keahlian antar wilayah sehingga struktur perekonomian bisa sepadan. Selanjutnya, upah. Upah mempunyai kedudukan strategis, baik bagi pekerja dan keluarganya, baik perusahaan maupun kepentingan nasional. Baik pekerja, upah diperlukan untuk membiayai hidup diri dan keluarganya, serta sebagai perangsang bagi peningkatan produktivitas. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi laba yang dihasilkan. Maka perusahaan berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan perkembangan perekonomian dalam suatu negara. Selanjutnya kita masuk ke kerangka konseptual. Di sini X1 upah dan X2 yaitu pertumbuhan ekonomi dengan Y-nya yaitu permintaan tenaga kerja. Identifikasi jenis variabel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel. Di antaranya yang pertama variabel bebas atau independent variables, yang kedua variabel terikat atau dependent variables. Nah, untuk identifikasi variabel bebas atau independent variables X1 upah dan X2 pertumbuhan ekonomi. Sementara dari variabel terikat atau independent variables dengan variabel Y yaitu permintaan tenaga kerja. Lanjut, bagaimana persamaan model ekonometrik yaitu YIT sama dengan A ditambah beta 1 log di dalam kurung X1IT ditambah beta 2 log dalam kurung X2IT ditambah standar error. Dalam keterangan, Y yaitu variabel dependen atau permintaan tenaga kerja, A konstanta, beta 1 koefisien regresi atau upah, beta 2 koefisien regresi atau pertumbuhan ekonomi, I yaitu cross section dan E standar error. Nah, setelah ini kita masuk kepada pengolahan aplikasi menggunakan aplikasi Evius. Di sini kita tekan create a new Evius. Karena kita menggunakan regresi data panel, maka kita memilih balance panel. Selanjutnya start date, yaitu kita menggunakan tahun 2008 dan end date 2022. Sementara untuk number of
cross section, kita menggunakan 9 kabupaten atau kota di Sumatera Barat. Kita tekan OK. Selanjutnya kita masuk kepada Quick MPT Group. Selanjutnya kita masuk kepada data dari X1, X2, dan Y. Maka semua dari data ini kita blok, lalu kita Ctrl C dan pindah ke dalam aplikasi Fuse. Lakukan uji yang pertama, yaitu uji CHEM atau uji CHEM. Pertama kita tekan Quick, kita tekan Estimate Equation. Di sini kita menggunakan rumus karena data Y berupa persen, maka kita tidak pakai log. Dengan rumus Y spasi C spasi log di dalam kurung X1 tutup kurung spasi log di dalam kurung X2 tutup kurung. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, ini menggunakan uji CHEM. Maka kita simpan terlebih dahulu dengan nama CHEM. Klik silang. Selanjutnya kita masuk kepada uji FEM. Klik Estimate Equation. Panel Option. Kita tekan Fixed. Klik OK. Nah, ini merupakan uji fixed atau uji FEM. Kita simpan terlebih dahulu dengan menggunakan nama FEM. Klik silang. Selanjutnya kita masuk di Show. Nah, klik View, lalu Fixed Random Effect Testing. Nah, ambil Redundant Fixed Effects. Nah, ini merupakan uji Chow. Kita simpan, beri namanya uji spasi di bawah Chow. Klik OK. Ini merupakan data uji Chow. Dikarenakan probability-nya kecil dari 0,05, kita lanjut kepada uji Hostman. Klik silang. Selanjutnya sebelum kita melakukan uji Hostman, kita melakukan uji RAM terlebih dahulu. Kita menekan Quick Estimate Equation. Dan tekan Panel Option dengan menukar ini dengan klik OK. Maka ini merupakan uji RAM. Kita simpan, kita tekan Freeze, tekan Name, dan buat uji RAM. Selanjutnya klik silang. Selanjutnya kita akan melakukan uji Hostman. Klik View,
ambil fixed atau random effects testing, ambil correlate random effect Hostman. Maka ini adalah uji Hostman. Kita simpan, klik name, uji, pasti klik OK, klik silang lagi. Karena kita di dalam data ini menggunakan model terbaiknya, yaitu adalah model RAM. Selanjutnya kita masuk kepada interpretasi. Dikarenakan uji LM kurang dari 0,05, jadi uji yang terbaik yaitu uji RAM. Nah, jika nilai probability branch pagan besar dari 0,05, maka model terbaiknya yaitu CHAM. Tetapi karena model ini yaitu datanya kurang dari 0,05, maka model yang terpilih yaitu RAM. Terlihat bahwa nilai probability branch pagan sebesar 0,000, yang mana itu lebih kecil dari 0,05, maka model terbaik adalah RAM. Untuk uji hipotesis, angka konstanta 133,7441 koefisiennya, artinya permintaan tenaga kerja pada 9 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat adalah 133,7441 pada saat upah dan pertumbuhan ekonomi sama dengan 0. Selanjutnya nilai koefisien min 3,378311, artinya apabila upah meningkat 1%, maka permintaan tenaga kerja pada 9 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat akan turun min 3,37. Selanjutnya nilai koefisien di sini min 1,470712, artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% pada 9 kabupaten atau kota di Sumatera Barat akan turun sebesar min 1,470. Uji T atau uji parsial X1 yaitu variabel upah, artinya upah mempunyai nilai probability 0,4499 besar dari 0,05, menyatakan bahwa upah mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Dan X2 atau variabel pertumbuhan ekonomi, artinya pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai-nilai probability besar dari 0,1326 besar juga dari 0,05, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Selanjutnya uji simultan, artinya terlihat bahwa nilai signifikan 0,222631 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A 5%, 0,05, sehingga 0,22631 besar dari 0,05, yang artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari upah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen, yaitu permintaan tenaga kerja di kabupaten atau kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sampai 2022. Untuk koefisien determinan R-squared yang didapatkan sebesar 0,06937, artinya adalah variabel independen yang terdiri dari upah dan pertumbuhan ekonomi, dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen yang permintaan tenaga kerja di kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sampai 2022 sebesar 0,06937% dan sisanya sebesar 93,0963% dijelaskan oleh variabel di luar modal yang digunakan. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya. Salah dan jika saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.